Pidato Ganjar menembus batas, kalahkan Anies dan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang karena banyak mahasiswa. Saya kira ini generasinya milenial atau Z ini? Z ya ini ya? Mereka generasi Z. Pak Rektor, menarik ini karena saya tanya generasi Z itu nggak mau dikelompokkan dia sebagai generasi Z. Sehingga kita sendiri biasanya politisi salah memprediksi, ya keliru. Pak Prabowo itu lebih diminati generasi Z loh Mas Wahid. Iya, ini surveinya Kompas, saudaranya Tribun, tenang aja. Jadi teman-teman saya kemudian ngulik gitu, kenapa generasi Z itu menjadi punya karakter sendiri. Ini menjadi tantangan para politisi ketika melakukan marketing politik. Ini yang terjadi. Setelah saya tanya, mereka itu punya kelompok. Kami bukan generasi Z. Kami ini geng e-sport. Cilaka bener. Ada sampean ora iso apa dombe aku. Ada juga yang mengatakan kami ini gamers. Asik ya? Kami ini orang yang suka membuat program. Kami geng coding. Kami ini anak-anak kuliner. Kami ini petualang. Itu generasi menarik sekali. Tadi saya dari Jogja, cerita literasi digital. Di sana diungkapkan bagaimana perubahan yang begitu cepat sampai dengan hari ini karena teknologi. Artificial intelligence kemudian bisa memprediksi apapun. Kalau berangkat dari pemilu negara-negara modern di Eropa kayak atau mungkin sering diberikan acuan di Amerika begitu ya. Biasanya pilihannya hanya dua saja. Yang Demokrat itu fix, yang Republik itu fix. Kalau dia akan bergeser, orang nyebrang-nyebrang itu dikit. Selebihnya adalah swing atau selain swing voter adalah pemilih pemula. Ini yang direbut hanya itu, yang lain fix. Maka dengan pola electoral college itu biasanya mereka akan mencari perkembangan di masing-masing provinsi seperti apa. Wah, kalau Indonesia enggak padahal, wah luar biasa, wangel. Ya nanti coba kalau dari kampus kira-kira memprediksi seperti apa. Dan tentu saja hadir di sini nih para anggota DPR RI komplit, dari perwakilan partai-partai komplit, ada DPD RI juga, siap-siap Pak Wagub juga mau DPD ya. Nanti baik-baik saja gitu. Dari kepolisian, pengusaha, wah ini komplit semuanya ya. Terima kasih. Dari penyelenggara pemilu ya Pak Paulus, terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya pesta demokrasi itu ya kita bikin happy lah. Gembira, asik, berdebat nggak baper, kan asik ya. Contoh sudah dilakukan. Kalau kita lihat pemilu dua periode terakhir, dinamika pemilu DPD nggak terlalu rame ya. DPD nggak terlalu rame kan, kalem, asik gitu. Kalau partai politik rame banget, rame banget. Bahkan di dalam partai politik itu sekarang dengan pola pemilihan seperti ini, direct vote gitu ya, maka kontestasinya tambah serem. Di antara partai calonnya banyak, dan dia harus melawan partai yang lain. Hari ini partai baru bertambah, ya Mas ya, Jawa Tengah berapa Mas akhirnya? Partai baru? Total 18. Mahasiswa udah pernah nyoblos? Pernah? Belum? Sama sekali? Nah ini kasih literasi, berapa partai yang ada di tempat kita. Itu masih partai loh Bapak Ibu, belum pilih calon. Jadi nanti itu baliho itu penuh di desa-desa. Nanti gaya yang paling bagus, paling banyak itu gini nanti. Kalau enggak gini. Telan nanti, bener enggak bener? Nanti balihonya. Maka apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa? Kalian harus cerdas. Bisnislah MMT.
Ini anjuran saya yang pertama. Jadi dengan bisnis MMT Anda akan tahu membaca perilaku, terus kemudian melihat fotografi, desain, karena banyak yang tidak kreatif. Nah, coba mahasiswa melihat dengan perasaan generasi Z. Kalau Anda mau pakai desain kayak gini, wah ini kesukaan era saya loh ini. Wah, itu hati-hati. Itu bisa mensuggest, nah nanti casnya yang agak mahal. Ini biar anak-anak kawan-kawan mahasiswa nanti bisa terlibat melihat. Nah, pemilihan yang dari partai yang rame bukan tidak mungkin, apalagi DPR-nya bareng Pilpres ya. Itu nanti di kampung agak rumit itu. Split tiket akan terjadi. Split tiket itu pilihannya belum tentu sama di jalurnya. Ya, nanti baju kuning, baju biru, merah, hijau itu bisa cross gitu. Itulah fakta hari ini. Apa yang terjadi kemudian? Ya mari kita nikmati pilihan keputusan politik yang sudah kita buat itu. Ono sing bingung gitu kan. Belum lagi nanti MK ini kira-kira putusannya apa gitu ya. Apakah akan tertutup atau terbuka? Itu ruwet. Itu udah siap-siap itu partai-partai. Niki Pak, kalau jadinya terbuka pun seneng kita Pak. Tapi kalau nanti tertutup, ruwet kita Pak. Loh kok ruwet apa? Belanjanya wis oke. Itu nanti, Mas Dahlan yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu teman-teman, dari pesta demokrasi yang mau kita lalui, yuk kita belajar sedikit aja. Dari 2 pemilu terakhir. Mulayan rame sih, DPRD-nya rame, Pilpresnya rame. Tapi ending di dalam pemilu yang terakhir itu menarik, karena ternyata potensi-potensi pembelahan sosial masyarakatnya itu pernah terjadi dan kita bisa belajar dari situ. Tinggal sekejam apa kita kemudian mengelola isu. Sebanyak apa produksi hoax nanti akan muncul. Sebanyak apa kemudian program-program yang akan mengalir dan itu menjadi rasionalitas dari para calon pemilih untuk menentukan berbasis tetek bengek yang akan ditampilkan, dan para kandidat ya harus siap-siap ditelanjangi satu persatu. Tabahkan hatimu, kira-kira gitu. Tabahkan hatimu. Nah, karena hampir tiap 5 tahun kita melakukan itu, ini bahasa saya, Anda boleh setuju boleh tidak, nggak usah baperan lah. Wong kita itu nanti akan ada loyalitas 5 tahunan. Habis 5 tahun kadang-kadang ganti lagi. Kita tidak pernah berpikir apakah kami harus tarung terus dengan Mas Wahid. Nanti ente-entean. Kemarin melepas haji juga bareng. Beliau kalau di media sama saya galak banget ini. Jangan, statementnya galak tak WA orang balas gitu. Tapi tadi malam itu kita ketemu melepas haji bareng-bareng ya. Asik gitu, tertawa itu. Kalau kontestasi sama senior saya, siap dan kita kontestasi ya. Nanti yang siapa menang kita kalah, setelah itu salaman balik lagi. Bapak Ibu ini sudah tradisi. Udah bertahun-tahun, tiap 5 tahun kita. Dan yang menang ada pengalaman yang Pilpres terakhir. Tidak menduga, saya apresiasi pada tokoh-tokoh ini. Ketika Pak Prabowo, Yai Ma'ruf, akhirnya mengajak Pak Prabowo, Mas Sandi, dua-duanya berkenan menjadi satu tim. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya harapannya dulu followernya ikut. Enggak ternyata. Ya nasib lagi lah gitu kira-kira. Tapi sekali lagi Bapak Ibu itu biasa. Itu biasa. Dan tentu TikTokan yang mutakhir hari ini ya terjadi. Kalau besok di media A menyanjung-nyanjung, pada media itu besok memukul-mukul, itu biasa. Media kemudian menjadi begitu penting. Media kemudian ditunggu betul apakah dia cukup netral, bisa berada di tengah. Agak nggak terlalu yakin sih, karena iman dan godaannya kuat ya. Maka betul, marketing politiknya akan dilakukan, maka belanja media silakan dicek. Mungkin Tribun ngecek lah. Iklannya sekarang berapa banyak dan sebagainya. Media ya iklannya banyak. Terus kemudian angkot. Saya kemarin naik angkot. Saya naik angkot Mas Wahid.
Gambarnya belakang itu Pak Prabowo sama Gerindra. Lah yang menarik gini, ada orang yang, loh Pak Ganjar itu kok gambarnya Pak Prabowo gitu. Loh justru itu saya naik. Gitu, justru itu saya naik. Saya malah foto dulu. Minta dulu gambarnya bukan Mas Wahid. Itu loh Bapak Ibu. Itu biasa saja. Kalau tokoh-tokohnya ini dari partai, pimpinan, kandidat, itu bisa senyum, sering berkumpul baik-baik, ya kita tahulah mana yang offside itu kira-kira mudah dijaga, maka kemudian kita akan bisa memberikan edukasi kepada publik. Ya, ada loh yang lebih cerdas yang bisa kita tampilkan. Nah, coba, kalau kemarin terjadi, followernya Pak Prabowo, Mas Sandi udah keras. Pak Jokowi, Pak Yai Maruf Amin, wah keras, sama militan. Begitu militan, bahkan ada di keluarga, itu beda pilihan. Sampai diwangi pisah. Sudah terlanjur pisah, dhuwure gandengan. Tombok di sini. Bapak Ibu, ini pelajaran saja. Kalau 5 tahun berikutnya, dalam arti tahun 2024 kemarin terjadi pergeseran-pergeseran, sudah terlanjur pukul-pukulan keras, jejak digitalnya ada. Besok kemudian 5 tahun lagi bergabung lagi. Itulah perilaku politik. Yang akan muncul, sudah terlanjur mukuli, besok gandeng. Sudah terlanjur memuji, besok pisah. Mau apa coba? Hari ini seluruh politisi kemudian ditantang untuk menampilkan performanya yang bisa menjaga moral dan fatsun dalam berpolitik. Ya, banyak yang backfire. Lalu temanya menarik. Nah, ini DPT-nya kira-kira 28,5 juta. Ya, let's say 28 lah kalau nanti verifikasi ya. Di CS ya sekarang, apa? DPS. Nah, sekarang nanti mau jadi DPT. Kita besar lagi TPS-nya kira-kira 117.298. Betul ya? 198. 117.198 TPS. Dan ini kira-kira kalau 2019 kemarin itu DPT-nya berapa Mas? 27-an ya? 27,9. Ya, 27. Maka betul Mas Dahlan ini bahwa seksi memang. Setelah Jabar, Jatim itu ya Jateng. Memang karakter politiknya menarik. Jatim itu apa ya, merah hijaunya kelihatan. Jateng merahnya dominan. Ya. Kalau Jabar itu agak putih. Itu posisinya. Kekuatan-kekuatan kelompoknya kelihatan dan semua partai punya data itu, enggak ada yang enggak punya. Tapi Jawa Tengah ada 8 daerah ini yang seksi penduduknya. Brebes itu gede banget, 2 juta lebih. Ini menjadi tempat rebutan ini. Pas Pilgub saya kalah di sini kemarin. Pilgub saya yang kedua kalah. Asem tenan kok. Padahal periode pertama menang loh Mas. Tak golek ya apa tak aku kalah. Oh calonnya dari Brebes kemarin. Ya, tinggal apa-apa akhirnya saya yang menang. Cilacap juga gede, Banyumas gede, Kota Semarang gede, Kabupaten Tegal, Pemalang, Gerobokan, Kebumen. Ini gede-gede semuanya. Maka pasti daerah ini akan menjadi rebutan ya. Dan ini kritik mereka. Lalu apa yang diberikan yang dilakukan oleh mereka? Mereka ternyata menggunakan alat ini. Jadi kalau hari ini sumbatan politik saya itu terjadi, maka yang dilakukan adalah paham baru, namanya viralisme. Viralisme inilah yang sekarang akan muncul, maka makin hari orang mesti makin hati-hati karena banyak CCTV sedang melihatnya, apalagi pada para tokoh. Maka barusan saya jalan ke sini disampaikan, Pak Ganjar ini jalannya rusak di Kudus gitu, sabar, tak cek dulu. Akhirnya saya harus ngecek sendiri. Karena mereka tidak terlalu percaya menyampaikan pada institusi yang secara sektoral menangani. Ternyata begitu dicek, sabar karena ini lagi percobaan, nanti akan dikerjakan mulai hari Senin. Kesabaran dari masyarakat tidak terjadi. Tidak bisa disampaikan, ya saya sabar enggak. Pokoknya kamu harus bereskan. Betapa kecepatan dalam pelayanan publik itu terjadi. Maka ujung dari seluruh
kontestasi itu adalah sebenarnya di akhir. Apakah kemudian kita di akhirnya bisa melayani dengan baik atau tidak? Maka Bapak Ibu yang akan menentukan kita semua. Kita damai, kita tidak sebar hoax, kita tidak membawa politik identitas, ya, dan kita sudah belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, maka kemudian kita bisa menciptakan pemilu yang asik, pemilu yang menyenangkan, sehingga pestanya membahagiakan untuk semuanya. Selamat berkompetisi, kita akan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP telah menyampaikan kata sambutan di hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Cukup di tempat duduk saja Bapak berkenan bangkit berdiri bersama rekan satu meja. Dan kami persilakan rekan media boleh diambil fotonya dari atas panggung. Silakan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu yang berada di meja kanan dan kiri boleh bergabung. Baik, sedang berlangsung sesi foto bersama dengan Gubernur Jawa Tengah beserta tamu undangan yang spesial sekali hari ini. Dan setelah ini beliau Gubernur Jawa Tengah akan melanjutkan acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah berkenan untuk hadir di hari ini serta menyampaikan kata sambutannya yang begitu luar biasa. Aku senjata pun di senjata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP beserta Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir.